السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian sirah dari ringkasan sirah Ibnu Hisham rahimahullah sampai pada masuk Islamnya Bani al-Harith ibn Ka'ab. Bahwasanya akhir pertemuan kita dulu adalah setelah Fathu Makkah. Yadkhuluna, bahwa manusia ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, bahwa kau lihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, qabilah demi qabilah, utusan demi utusan, semua menyatakan keislaman. Dan sudah dibahas satu persatu sampai pada Islamnya Bani al-Harith ibn Ka'ab, masuk Islamnya satu suku yang dijuluki dengan suku Bani al-Harith, karena semuanya turunan Harith ibn Ka'ab, maka dijuluki dengan Bani al-Harith ibn Ka'ab. Berkata Ibnu Ishaq rahimahullah, "Tsumma ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Khalid bin Walid fi syahr Rabi' al-akhir aw Jumad al-ula sanata 10." Kemudian Rasulullah SAW mengutus Khalid bin Walid di bulan Rabiul Awal atau Jumadil Ula pada tahun ke-10. Berarti setelah Fathu Makkah. Tahun ke-10. Ila Bani al-Harith ibn Ka'ab bin Najran. Diutus Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu untuk mendatangi suku Bani al-Harith ibn Ka'ab di daerah Najran. Wa amarahu an yad'uhum ila al-Islam, dengan perintah agar mengajak mereka kepada Islam qabla an yuqatilahum, sebelum memerangi mereka. Jadi ini sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa mengajak mereka untuk Islam sebelum diperangi.
Artinya tidak langsung diperangi, tetapi ditawarkan untuk Islam. Dan diberi waktu salasata ayyam, diberi waktu 3 hari. Dibiarkan mereka berpikir. Fa in istajabu faqbal minhum. Kalau mereka menerima keislaman, maka terimalah dari mereka. Wa in lam yaf'alu faqatilhum. Kalau ternyata mereka menolak, maka perangi mereka. Demikian perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa kharaja Khalid hatta qadima alaihim. Maka keluarlah Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu mendatangi mereka di Najran. Fa ba'atha ar-rukban yadribuna fi kulli wajhin yad'una ila al-Islam. Maka diutuslah penunggang-penunggang kuda ke seluruh penjuru Najran. Untuk apa? Yad'uwahum, mengajak mereka untuk masuk Islam. Aslim taslam. Aslimu taslamu. Masuk Islamlah kalian, kalian akan selamat. Yaqulun, mereka berkata, ya ayyuhan nas, aslimu taslamu. Masuk Islamlah, kalian selamat. Fa aslaman nas. Ternyata manusia berbondong-bondong masuk Islam. Wa dakhalu fi ma ju'u ilai. Dan mereka masuk kepada ajakan yang disampaikan pada mereka. Fa aqama fihim Khalid yu'allimuhum. Maka Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu tinggal di tengah-tengah mereka untuk mengajari mereka. Dan ini sunnah berikutnya. Kalau satu kaum, satu masyarakat sudah masuk Islam, jangan ditinggal begitu saja, tetapi ajari. Karena tidak cukup dengan kalimat aku masuk Islam, nggak cukup dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Perlu bimbingan, perlu ta'lim. Maka aqama fihim Khalid yu'allimuhumul Islam. Maka Khalid tinggal di sana untuk mengajari mereka al-Islam, mengajari mereka kitab Allah wa sunnat nabiyyih, mengajari mereka Al-Quran, mengajari mereka sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Wa bidzalika kana amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan itu termasuk yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inhum aslamu. Itu yang diperintahkan oleh Nabi kalau mereka masuk Islam. Kalau mereka tidak masuk Islam, perangilah mereka. Kalau mereka masuk Islam, ajarilah mereka. Walam yuqatilu, dan tidak diperangi. Tsumma kataba Khalid bin Walid ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu menulis surat untuk Rasulullah SAW yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Li Muhammadin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min Khalid ibn Walid, kepada Muhammad Rasulullah Nabi dari Khalid ibn Walid. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Mengucapkan salam dalam suratnya, kemudian mengucapkan pujian pada Allah. Fa inni ahmadu ilaika Allah, aku memuji Allah di hadapanmu yang tiada ilah kecuali Dia. Amma ba'd, adapun selain itu, ya Rasulullah sallallahu alaihi, semoga salawat atasmu, fa innaka ba'atsani ila Bani al-Harits bin Ka'ab, engkau telah mengutus aku kepada suku Bani al-Harits bin Ka'ab. Wa amartani idza ataituhum an la uqatilahum thalathata ayyam, dan kau perintahkan aku untuk tidak memerangi mereka kalau aku mendatangi mereka sampai 3 hari. Wa an ad'uhum, untuk aku ajak mereka ilal Islam. Fa in aslamu, kalau mereka masuk Islam, aqamtu fihim, agar aku tinggal di sana. Wa qabiltu minhum, dan aku terima keislaman mereka. Wa 'allamtuhum, dan aku ajari mereka ma'alimal Islam, aku ajari rambu-rambu Islam. Wa kitab Allah, Al-Quran, wa sunnat Nabi, dan sunnah nabinya.
Wa illam yuslimu qataltuhum, dan kau perintahkan kalau mereka tidak masuk Islam, aku perangi mereka. Wa inni qadimtu alaihim fada'autuhum, maka aku pun mendatangi mereka dan mengajak mereka kepada Islam selama 3 hari, sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Wa ba'astu fihim rukbanan, dan aku utus penunggang-penunggang kuda untuk mendatangi pelosok-pelosok desa Bani al-Harith. Qalu ya Bani al-Harith, mereka semua berkata, wahai Bani al-Harith, aslimu taslamu, kalian masuk Islam, kalian selamat. Fa aslamu wa lam yuqatilu, ternyata mereka masuk Islam dan mereka tidak memerangi. Wa ana muqimun baina adhurihim, maka aku pun tinggal di tengah mereka sesuai dengan perintahmu. Amuruhum bima amarahumullah bihi, aku perintahkan kepada mereka apa yang Allah perintahkan. Wa anhahum, dan aku larang mereka apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa u'allimahum ma'alimal Islam, dan aku ajari mereka rambu-rambu Islam. Wa sunnatan Nabi, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wassalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Demikian isi suratnya, yang berarti isi suratnya adalah pemberitahuan bahwa ternyata Bani al-Harith tidak melawan, bahkan masuk Islam. Maka Khalid melaporkan bahwa aku dalam keadaan tinggal di sana. Barangkali ditunggu nggak balik-balik, mau kemana? Kok hilang? Diberitahu, dan ini barakallahu fikum adab yang baik bagi seorang utusan, melaporkan hasil dari apa yang dia lakukan. Apakah berhasil atau tidak berhasil? Apakah menerima Islam atau berperang? Kalau berperang, apakah menang atau kalah? Semua harus dilaporkan kepada yang menyuruhnya, kepada yang mengutusnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah diterima surat ini oleh Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menjawab. Dan Rasulullah SAW memiliki penulis-penulis, diperintahkan untuk penulisnya. Fakataba ilaihi Rasulullah, maka Rasulullah SAW pun menuliskan surat sebagai balasan. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Nabiyyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Khalid ibn al-Walid. Dari Muhammad Rasulullah kepada Khalid ibn al-Walid radhiyallahu taala anhu. Salamun alaik, semoga keselamatan atasmu. Fa inni ahmadu ilaika Allah, aku memuji Allah di hadapanmu yang tidak ilah kecuali Dia. Amma ba'd, adapun selain itu, fa inna kitabaka ja'ani ma'a rasulik, sesungguhnya suratmu telah sampai kepadaku diantarkan oleh utusanmu. Tukhbir anna Bani al-Harith ibn Ka'ab qad aslamu, engkau mengkhabarkan di dalamnya bahwa suku Bani al-Harith telah masuk Islam sebelum kau perangi mereka. Wa ajabu ila ma da'awtahum, dan mereka telah menyambut ajakanmu kepada Islam. Wa syahidu an la ilaha illallah, dan mempersaksikan la ilaha illallah, wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh, wa an qad hadahumullahu bihudah, dan bahwasanya Allah telah memberikan hidayah kepada mereka dengan hidayahnya. Fabashshirhum, maka beritakan kabar gembira kepada mereka. Wa adzirhum, dan berilah peringatan mereka. Demikianlah Rasulullah SAW memerintahkan, selalu beriringan antara Bashir dengan Nadhir. Fabashshirhum wa anzirhum. Bashir memberitakan kabar gembira, sedangkan Nadhir memberitakan ancaman-ancaman. Bashirhum wa anzirhum, artinya hendaklah engkau wahai Khalid beritakan pada mereka berita gembira. Kalau engkau masuk Islam kalian selamat, kalau engkau beriman pada Allah dan Rasulnya kalian akan mendapatkan jannah, kalau kalian menjalani syariat Allah engkau akan mendapatkan keridhaan Allah, dan seterusnya. Ini Bashir. Sedangkan Nadhir, dan hati-hati kalau kalian melanggar perintahnya maka Allah akan mengadab kalian. Kalau kalian berdusta, atau kalian tidak konsekuen, atau kalian berpura-pura dan kemudian
menjadi munafik, maka ancamannya demikian. Ini nadhir, dan selalu seimbang dalam dakwah antara Bashir dengan Nadhir. Wa aqbil wal yuqbil ma'aka wafduhum. Maka perintah Nabi setelah itu dalam suratnya, aqbil wal yuqbil ma'ak. Datanglah engkau, wahai Khalid, kemari, dan hendaklah salah seorang dari utusan mereka ikut bersamamu. Bawa kemari wakil utusan dari mereka. Wassalamu alaika warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dengan salam. Berarti apa isi suratnya? Isi suratnya memberitahu bahwa surat sudah diterima, dan berita bahwa mereka masuk Islam sudah kami terima. Dan kedua, perintah agar engkau memberikan basyir wa nadhir pada mereka. Yang ketiga, datanglah engkau kemari dan bawa utusan dari mereka sebagai wakil. Fa aqbala Khalidun ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Khalid pun datang menemui Rasulullah SAW. Wa aqbala ma'ahu wafdu Banil Harith, dan juga datang bersama Khalid utusan dari Banil Harith ibn Ka'ab. Minhum, di antara utusan Banil Harith adalah Qais ibn al-Husain dzil Ghussah. Siapa utusan dari Banil Harith? Qais ibn al-Husain dzil Ghussah wa Yazid ibn Abdul Madan wa Yazid ibn al-Muhajjal wa Abdullah ibn Qurat az-Ziyadi wa Shaddad ibn Abdullah al-Qanani wa Amr ibn Abdullah al-Dibabi. Berapa orang? Pertama Qais ibn Husain, kedua Yazid ibn Abdul Madan, ketiga Yazid ibn al-Muhajjal, keempat Abdullah ibn Qurat az-Ziyadi, kelima Shaddad ibn Abdullah al-Qanani, dan keenam Amr ibn Abdullah al-Dibabi. Falamma qadimu, ketika mereka datang menemui Rasulullah SAW, fara'ahum, maka Nabi melihat mereka, kemudian bertanya, man haula'il qaum alladzina ka'annahum rijalul Hind? Siapa mereka? Orang-orang yang sepertinya orang-orang dari India. Qila ya Rasulullah, haula'i rijalu Banil Harith ibn Ka'ab. Dijawab, ya Rasulullah, mereka adalah rombongan orang-orang dari Banil Harith ibn Ka'ab, dari Najran. Falamma waqafu, ketika mereka sudah berdiri di hadapan Rasulullah SAW, maka mereka pun berkata, nashhadu annaka Rasulullah wa annahu la ilaha illallah. Kami mempersaksikan bahwa engkau Rasulullah dan bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Menyatakan keislaman mereka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana ashhad an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun mempersaksikan bahwasanya tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bahwasanya aku adalah Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW berkata pada mereka, antumul ladina idza zujiru istaqdamu. Apakah kalian orang-orang yang kalau diancam malah maju? Ini kaum pemberani yang kalau dibentak, diancam, ditakut-takuti malah maju, bukan mundur. Fasakatu, mereka diam, tidak menjawab. Walam yuraji'hu minhum ahad, enggak ada yang berkomentar seorang pun dari mereka. Tsumma a'ada tsaniyah, kemudian Nabi mengulangi kalimat tadi, antumul ladina idza zujiru istaqdamu. Masih diam juga. Falam yuraji'hu minhum ahad, enggak ada yang berkomentar. Sampai yang ketiga kali, a'adaha ats-tsalitsah, diulangi lagi yang ketiga kalinya. Falam yuraji' minhum ahad, dan enggak ada yang menjawab, enggak ada yang berkomentar, seorang pun. Tsumma a'adaha ar-rabi'ah, kemudian dijawab, dikatakan oleh Nabi yang keempat, antumul ladzina idza zujiru istaqdamu. Pada yang keempat berkata salah seorang mereka,
Faqala Yazid ibn Abdul Madan. Berkata Yazid, "Na'am ya Rasulullah." Benar wahai Rasulullah. Nahnu alladziina idza zujiru istaqdamu. Kamilah orang yang kalau diancam malah maju. Na'am ya Rasulullah. Kamilah orang yang kalau ditakut-takuti tidak mundur. Dijawab 4 kali juga. Kenapa? Karena tadi merasa salah. Awal tidak dijawab, kedua tidak jawab, ketiga tidak jawab. Maka yang keempat dijawab dan jawabannya 4 kali. Qalaha arba'a mirar. Diucapkan 4 kali. Faqala Rasulullah SAW, "Lau anna Khalidan lam yaktub ilayya annakum aslamtum." Kalau saja Khalid tidak menulis surat kepadaku, kalau kalian masuk Islam, walam tuqatilu, dan tidak memerangi, la alqaitu ru'usakum tahta aqdamikum. Sungguh aku akan lemparkan kepala-kepala kalian di bawah kaki kalian. Apa maknanya ini? Artinya keberanian kalian yang dibanggakan, katanya kaum yang tidak pernah takut, yang kalau diancam malah maju, ditakut-takuti tidak mundur. Sungguh kalau Khalid tidak menulis surat, tidak menghabarkan kalau kalian itu masuk Islam, kalau Khalid tidak menghabarkan bahwa kalian tidak memerangi, niscaya kami, ini kaum muslimin, akan melemparkan kepala-kepala kalian di bawah kaki kalian. Artinya keberanian tadi enggak ada manfaatnya tanpa keislaman. Keberanian tadi enggak ada manfaatnya tanpa keislaman. Qala Yazid ibn Abdul Madan. Yazid menjawab lagi, "Amma wallahi." Ketahuilah, bukan amma dengan tasdid. Amma wallahi. Sama seperti ala. Ala wallahi ma hamidnaka wa la hamidna Khalidan. Sungguh demi Allah, kami tidak berterima kasih kepadamu dan kami tidak berterima kasih kepada Khalid. Karena keadaan yang baik ini, keislaman dan keselamatan. Qala faman hamadtum? Kata Nabi, kalau begitu, man hamidtum? Kalian memuji siapa? Mereka menjawab, hamadnallah. Kami memuji Allah Azza wa Jalla. Alladhi hadana bika ya Rasulullah. Kami memuji Allah yang telah memberikan petunjuk kepadaku melalui engkau ya Rasulullah. Masuk Islam dan langsung cerdas. Bahwa yang harus dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamd dengan alif dan lam lil jins, artinya segala pujian hanya milik Allah. Maka Nabi membenarkan dan Nabi menyatakan sadaqtum, kalian benar. Yang pantas dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Nabi bertanya lagi kepada mereka, "Bima kuntum taghlibuna man qatalakum fil jahiliyah?" Dengan apa kalian mengalahkan musuh-musuh kalian di zaman jahiliyah? Zaman dulu kalian sering berperang dan menang, itu dengan apa bisa menang? Bima kuntum taghlibun. Dengan apa kalian menang melawan musuh-musuh kalian yang memerangi kalian? Qalu, mereka berkata, lam nakun naglib ahadan. Kami enggak pernah mengalahkan siapapun. Lihat, orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah untuk masuk Islam, ternyata orang-orang yang memiliki sifat-sifat baik. Orang-orang yang memiliki ma'adin hasanah. Atau ma'adin, barang tambang yang tersembunyi. Artinya mereka bahan dasarnya sudah bagus. Pertama, pemberani. Kedua, tidak sombong. Bukan orang-orang yang sombong. Sehingga ketika ditanya pertama kali, apakah kalian yang katanya kalau diancam gak mundur, kalau ditakut-takuti malah maju, mereka diam, gak menjawab. Karena inginnya tawadhu, tidak mau menyombongkan dirinya. Dijawab, ditanya kedua, ketiga, sampai keempat, baru mereka mengetahui Nabi, berharap mereka menjawab. Mereka menjawab, na'am ya Rasulullah. Demikian pula ketika ditanya, bima kuntum taghlibun, dengan apa kalian bisa memenangkan peperangan melawan musuh-musuh kalian yang memerangi kalian? Dijawab, kami gak pernah mengalahkan siapapun ya Rasulullah. Ini bukti berikutnya.
bahwa mereka orang-orang yang tidak sombong, orang yang mutawadhi', orang yang memiliki sifat tawadhu'. Kata Nabi, bala, qad kuntum taglibuna man qatalakum. Bahkan kalian sering memenangkan peperangan orang-orang yang memerangi kalian. Mereka mengatakan kami gak pernah mengalahkan siapapun karena gak pernah memerangi. Paham maksudnya? Mereka berkata, lam naglib ahadan, kami gak pernah mengalahkan siapapun karena mereka tidak pernah memerangi. Perannya mereka ketika diperangi. Perangnya ketika diperangi. Artinya perangnya perang difa', perang bela diri. Ketika diganggu, ketika diperangi. Maka kata Nabi, kalian sering mengalahkan mereka yang memerangi kalian. Bagaimana itu? Dengan apa? Qalu, mereka menjawab, kunna naglib man qatalna ya Rasulullah, an kunna najtami' wa la naftariq wa la nabda ahadan bidhulmin. Ya Rasulullah, kami menang melawan mereka yang memerangi kami. Menang melawan mereka yang memerangi kami karena pertama kami bersatu, tidak bercerai-berai. Kami bersatu padu, kompak, tidak bercerai-berai. Wa la nabda ahadan bidzulmin. Yang kedua, kami tidak pernah memulai kezaliman. Enggak pernah memulai kezaliman. Kalau mereka menyerang, mengganggu, baru mereka membalas. Kalau mereka memulai, enggak pernah. Kata mereka, itu yang menyebabkan kami menang. Kata Rasulullah SAW, sadaqtum, kalian benar. Kalian benar. Ini juga bukti kalau orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah ke dalam Islam adalah memang orang-orang pilihan, orang-orang yang memang bahan dasarnya sudah bagus, akhlaknya bagus, adabnya bagus, sehingga ketika diajak Islam mudah, karena fitrahnya masih bersih atau fitrahnya masih baik. Wa amara Rasulullah SAW ala Bani al-Harith ibn Ka'ab Qais ibn al-Husayn. Maka Nabi pun memilihkan amir, memilihkan seorang pemimpin yang akan memimpin Bani al-Harith ibn Ka'ab, seorang dari kalangan mereka, yaitu Qais ibn al-Husayn. Di antara utusan tadi ada Qais ibn Husayn yang disebutkan pertama kali. Qais ibn al-Husayn Dzul Ghussah. Nabi pilihkan dia sebagai pemimpin dari kalangan orang-orang dari kalangan Bani al-Harith. Faraja'a wafda Bani al-Harith ila qaumihim fi baqiyah min Syawal. Maka pulanglah mereka, utusan Bani al-Harith, ke negeri mereka dengan menemui kaum mereka di akhir bulan Syawal yang tersisa. Wa fi sadri Dzul Qa'dah, dan di awal-awal bulan Dzul Qa'dah. Berarti mirip dengan hari ini. Akhir Syawal mau masuk bulan Dzul Qa'dah. Karena perjalanannya sekian hari, sehingga diawali di akhir bulan Syawal sampai masuk bulan Dzul Qa'dah. Falam yankutu ba'da an raja'u ila qaumihim illa 4 ashhur. Dan mereka tidak berapa lama mereka tinggal di sana, hanya 4 bulan saja. Setelah itu Rasulullah SAW wafat, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hatta tuwfiya Rasulullah SAW wa rahima wa baraka wa radiya wa an'am. Semoga Allah SWT memberikan rahmat kepadanya dan barakah dan keridhaan dan juga kenikmatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti masuk Islamnya Bani al-Harith, penduduk Najran, itu 4 bulan sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qad kana Rasulullah sallallahu qad ba'atsa ilaihim, dan Nabi pun mengutus seseorang dari sahabatnya. Ba'da an walla wafduhum, setelah utusan-utusan Nabi pulang, Rasulullah mengutus seorang sahabatnya, Amr ibn Hazm radhiyallahu taala anhu, liyufaqihuhum fid din, untuk mengajarkan pada mereka fiqh. Liyufaqihahum fid din wa yu'allimahumus sunnah, dan untuk mengajar mereka sunnah wa ma'alimal Islam. Dan ini barakallahu fikum juga hikmah
dari Rasulullah SAW. Tadinya siapa yang mengajari di sana? Khalid ibn Walid. Tapi kata Rasulullah SAW, Khalid kembali, bawa utusan mereka. Setelah disampaikan, dinasihati dan sebagainya, dikembalikan dan diutus sahabat yang lain untuk mengajari mereka. Dan ini barakallahu fikum yang namanya keadilan, menempatkan seseorang pada tempatnya. Sayang kalau Khalid tinggal di sana untuk mengajarkan mereka, karena Khalid memiliki keistimewaan yang lain. Wa huwa sayfun min suyufillah. Beliau adalah pedang dari pedang-pedang Allah. Adapun bagian untuk mengajar banyak, tetapi mereka yang sayfun min suyufillah enggak ada atau hampir enggak ada yang seperti Khalid ibn Walid, ahli strategi dalam jihad fi sabilillah. Maka Rasulullah SAW panggil Khalid dan diganti dengan yang lain untuk mengajarkan mereka, yaitu Amr ibn Hazm. Wa ya'khudh minhum sadaqat atau sadaqatahum. Apa tugasnya? Di samping mengajarkan fiqh, mengajarkan agama, mengajarkan rambu-rambu Islam, mengajarkan sunnah-sunnah nabawiyah, juga tugasnya adalah ya'khudh minhum as-sadaqat, untuk mengambil zakat, Wa kataba lahu kitaban ahida ilaihi fihi ahdahu wa amarahu fihi bi amrih. Dan Nabi tuliskan tulisan yang isinya adalah pesan-pesan yang harus dilakukan. Job description. Kalau tidak salah penyebutannya. Ya, ini tugasnya apa saja. Engkau berangkat tugasnya ini ditulis. Agar utusan tadi Amr bin Hazm selalu mengingat apa saja yang ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semacam ahad, semacam surat perjanjian atau semacam surat tugas yang dikirimkan atau dibawa oleh Amr bin Hazm untuk menuju Bani Al-Harith. Dan suratnya karena ini merupakan pesan-pesan dan beberapa bimbingan Rasulullah SAW, apa yang harus dikerjakan di sana dan apa yang harus disampaikan di sana, maka agak panjang. Ada 2 halaman. InsyaAllah kita akan baca pada kajian berikutnya biidznillah ta'ala. Wassalamu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.